Nah ini nih, tepat diumumkan tadi malam, Patrick Kluivert punya misi mulia jelang lawan Cina. Kira-kira misi mulia apakah itu? Begini info mengejutkannya. Dikonfirmasi tepat tadi malam, pesan Erick Thohir untuk fans Garuda. Kira-kira pesan apakah itu? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Patrick Kluivert balas dendam kekalahan Shin Tae-yong atas Cina. Ada sebuah misi besar yang kini tengah menggetarkan hati pecinta sepak bola tanah air. Misi itu bukan sekadar pertandingan, bukan pula hanya soal 3 poin, tapi tentang harga diri dan kebangkitan. Patrick Kluivert, pelatih kepala Timnas Indonesia yang baru saja memegang tongkat estafet dari Shin Tae-yong, kini membawa tekad dan semangat yang membara untuk menebus luka lama. Luka yang lahir dari kekalahan menyakitkan di Qingdao saat Garuda terbang tinggi, tapi harus jatuh karena serangan balik kilat dari Tiongkok. Saat itu meski anak asuh Shin Tae-yong tampil mendominasi, mereka harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 1-2. Kini babak baru telah dimulai. Di bawah arahan Kluivert, Indonesia tidak ingin hanya menjadi penonton dalam persaingan menuju Piala Dunia 2026. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia telah berevolusi. Bukan hanya dari segi taktik dan teknik, tetapi juga dari segi mental dan kepercayaan diri. Dalam setiap latihan, Kluivert menanamkan satu kata kunci, balas dendam. Tapi bukan dendam dengan amarah, melainkan dendam dengan strategi, disiplin, dan tekad untuk membalikan keadaan. Pelatih yang pernah mencicipi atmosfer Liga Champions Eropa itu tahu betul bahwa pertandingan melawan Cina lebih dari sekadar laga biasa. Ini adalah simbol pembalasan terhadap rasa kecewa, simbol pembuktian bahwa Garuda sudah bisa terbang lebih tinggi. Kami sadar permainan bisa saja berubah, tapi kami sudah menyiapkan segala kemungkinan, ucap Kluivert dengan penuh keyakinan. Ia paham bahwa kekalahan di pertemuan pertama harus menjadi bahan pelajaran berharga, bukan kutukan yang terus membayangi. Misi ini pun menjadi semakin mulia karena bukan hanya Kluivert yang ingin membuktikan diri. Para pemain muda Indonesia seperti Marcelino Ferdinand kini tengah berada di puncak semangat. Mereka bukan hanya ingin menang, tapi juga ingin menciptakan sejarah. Sejarah yang suatu saat bisa mereka ceritakan sebagai titik balik kebangkitan Timnas Indonesia. Di tengah tekanan justru muncul energi kolektif yang begitu kuat, semangat untuk mempersembahkan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Pertandingan nanti juga akan menjadi ujian mental, bukan hanya bagi pemain tetapi juga bagi pelatih. Disinilah fisik Kluivert diuji. Ia menekankan pentingnya setiap penguasaan bola, bagaimana transisi dari menyerang ke bertahan harus sempurna, dan bagaimana menjaga konsentrasi selama 90 menit adalah harga mati. Melawan Cina bukan perkara mudah, apalagi dengan tekanan besar yang juga dirasakan oleh lawan yang sedang berjuang mempertahankan asa ke Piala Dunia setelah absen panjang sejak 2002. Namun, tekanan besar itu bisa menjadi bumerang bagi Cina. Justru disitulah celah bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia. Ketika lawan tertekan, Garuda harus tampil lepas, penuh keyakinan, dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Kemenangan atas Cina tidak hanya akan memperbesar peluang lolos ke babak berikutnya, tetapi juga mengangkat moral dan kepercayaan seluruh rakyat Indonesia bahwa kita memang pantas berada di panggung tertinggi Asia. Kini pertanyaannya adalah, apakah Indonesia bisa melakukannya? Apakah kita akan melihat sebuah pembalasan dendam yang manis, penuh strategi dan elegan dari Patrick Kluivert dan pasukannya? Semua mata akan tertuju pada laga ini dan jutaan harapan mengiringi langkah Garuda menuju kemenangan. Kalau menurut kamu, apa yang harus dilakukan Timnas Indonesia agar bisa menang dari Cina kali ini? Apakah strategi Kluivert akan cukup ampuh? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Mari kita dukung Garuda dengan semangat dan doa. Modal penting Timnas Indonesia raih 3 poin lawan Cina.
Modal penting telah dimiliki timnas Indonesia jelang laga krusial melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Patrick Kluivert secara tegas menyebut bahwa pemusatan latihan dalam kurung TC yang digelar di Bali menjadi pondasi utama dalam membangun kekuatan Garuda kali ini. Bukan hanya sekadar ajang latihan fisik, TC di Bali United Training Center ini juga menjadi tempat pematangan taktik, penguatan mental pemain, serta evaluasi menyeluruh dari laga-laga sebelumnya. Kluivert tampak percaya diri dan optimis bahwa anak asuhnya akan tampil maksimal saat menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Berbeda dari debutnya bersama timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain yang nyaris tanpa persiapan, kali ini Kluivert benar-benar mengantongi waktu dan metode latihan yang ideal. Dulu Indonesia kalah telak 1-5 dari Australia karena minim persiapan, namun bangkit dengan kemenangan tipis atas Bahrain. Pengalaman itu menjadi pelajaran berharga bagi sang pelatih yang kini menyambut pertandingan kontra Cina dengan rasa optimis yang lebih tinggi. Kluivert pun menyebut bahwa keberadaan pemusatan latihan membuat seluruh aspek tim berjalan lebih baik, terstruktur, dan sesuai rencana. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Kluivert menjelaskan bahwa ia dan tim pelatih kini memiliki gambaran permainan Cina secara lebih komprehensif. Mereka tidak hanya sekadar mengenal kekuatan lawan, tapi juga sudah merancang skema taktik khusus untuk meredam serangan dan mengoptimalkan lini serang Indonesia. Dari latihan yang mereka jalani, Kluivert mengatakan bahwa para pemain menunjukkan respons positif. Ia mengaku puas karena semua strategi yang diterapkan dalam latihan berjalan efektif dan itu menciptakan suasana yang penuh keyakinan di dalam tim. Pertandingan melawan Cina sendiri bukan sekadar laga biasa. Ini adalah pertarungan penentu nasib di grup C. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara dengan 9 poin. Cina menguntit di posisi kelima dengan 6 poin. Artinya jika Indonesia mampu mengamankan 3 poin di Jakarta, maka peluang untuk menjaga posisi tetap di 4 besar atau bahkan naik ke posisi lebih tinggi akan terbuka lebar. Apalagi hanya 2 tim teratas yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dan posisi ketiga serta keempat akan lanjut ke fase berikutnya. Namun beban di laga ini juga tak bisa dianggap enteng. Cina dipastikan tampil habis-habisan demi menjaga asa mereka menuju Piala Dunia. Tekanan ada di kedua tim dan hanya yang paling siap secara mental dan fisiklah yang akan menang. Maka dari itu modal penting berupa TC di Bali bisa menjadi pembeda bagi Indonesia. Kesiapan inilah yang mungkin tak dimiliki lawan yang harus menghadapi tekanan bertanding di hadapan puluhan ribu supporter merah putih. Momentum juga sedang berpihak pada Indonesia. Selain didukung oleh para pemain muda potensial seperti Marcelino Ferdinand, mereka juga bermain di kandang sendiri dengan atmosfer luar biasa. Dukungan supporter bisa menjadi bahan bakar tambahan yang membakar semangat para pemain. Dengan kombinasi strategi matang, latihan intensif, dan semangat juang tinggi, timnas Indonesia punya peluang besar untuk menaklukkan tim Dragons dan melangkah lebih dekat ke Piala Dunia. Bagaimana menurut kamu? Apakah pemusatan latihan di Bali akan cukup jadi modal untuk mengalahkan Cina? Atau ada hal lain yang menurutmu harus dibenahi dari timnas Indonesia? Yuk, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar dan beri dukungan terbaik untuk Garuda. Pesan Erick Thohir untuk fans Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menyampaikan pesan penting kepada seluruh pecinta sepak bola Indonesia menjelang laga krusial timnas Garuda melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bukan hanya sekadar ajakan untuk mendukung, Erick menekankan betapa pentingnya menjaga sikap dan perilaku selama mendukung tim kesayangan di stadion maupun di dunia maya. Menurutnya, semangat sportivitas dan citra positif bangsa Indonesia harus selalu dijaga, karena sepak bola bukan hanya soal menang dan kalah, tetapi juga mencerminkan siapa kita di mata dunia. Dalam pernyataannya, Erick menyentil sikap sebagian netizen Indonesia yang dinilainya agak galak di media sosial. Ia berharap netizen maupun supporter di stadion bisa menunjukkan karakter asli bangsa Indonesia yang dikenal ramah, suka senyum, dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi.
Ia sadar bahwa gairah mendukung timnas sangat besar, namun hal itu jangan sampai dibarengi dengan perilaku negatif yang justru mencoreng nama baik bangsa di kancah internasional. Terlebih pertandingan ini bukan hanya ajang olahraga, tetapi juga simbol kehormatan negara di hadapan jutaan pasang mata. Pesan ini tentu bukan tanpa alasan. Erik mengingatkan bahwa Indonesia pernah mendapat sorotan tajam dari FIFA atas tindakan rasisme dan ksenofobia yang dilakukan oleh segelintir oknum supporter saat laga melawan Bahrain beberapa bulan lalu. Akibatnya, Indonesia harus menerima sanksi berupa denda hampir 400 juta rupiah dan pengurangan jumlah penonton sebanyak 15% untuk laga melawan Cina. Ini menjadi tamparan keras bukan hanya bagi federasi, tapi juga untuk seluruh elemen sepak bola tanah air. Maka dari itu, Erik mengajak seluruh pihak untuk belajar dari kesalahan dan tidak mengulanginya kembali. Menurut Erik, menjadi tuan rumah yang baik adalah kunci utama untuk memperbaiki citra sepak bola nasional. Ia ingin stadion di Indonesia bukan hanya menjadi benteng bagi timnas Garuda, tapi juga menjadi tempat yang aman, nyaman, dan ramah bagi semua pihak termasuk tim lawan. Kalau kita mencerminkan supporter yang seperti itu berperilaku negatif, ya jangan, ujarnya. Ia pun menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh dikenal sebagai bangsa yang diskriminatif. Justru sebagai bangsa yang menentang penjajahan dan menjunjung tinggi kemerdekaan, Indonesia harus tampil sebagai negara yang terbuka dan inklusif. Namun di balik keprihatinan itu, Erik juga memberikan apresiasi kepada para supporter yang telah menunjukkan sikap positif dalam beberapa pertandingan terakhir. Ia mencontohkan atmosfer damai dan sportivitas yang terjadi saat Indonesia menjamu Arab Saudi, Jepang, dan Australia. Dalam laga-laga tersebut, para pendukung Garuda menunjukkan sikap terbuka dan penuh rasa hormat kepada tim lawan, dan itu menurut Erik sangat layak diapresiasi. Ia berharap semangat positif itu bisa terus berlanjut dan bahkan menjadi standar baru dalam dunia persepak bolaan Indonesia. Laga melawan Cina bukan hanya pertarungan di lapangan hijau, tetapi juga ujian bagi seluruh supporter Indonesia. Inilah saatnya untuk membuktikan bahwa dukungan kita bukan hanya soal sorakan keras dan nyanyian penuh semangat, tetapi juga dalam bentuk sikap dewasa, bijak, dan penuh rasa hormat. Erick Thohir telah mengingatkan, kini giliran kita yang bertindak. Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga nama baik merah putih, baik di stadion maupun di dunia maya. Bagaimana menurut kamu? Apakah kita sebagai supporter sudah cukup dewasa dan siap menunjukkan wajah asli Indonesia yang ramah dan bersahabat? Yuk, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Apakah kamu punya pengalaman positif atau negatif saat menonton langsung di stadion? Biar kita bisa saling belajar dan memperbaiki diri sebagai pendukung sejati Garuda. Arab Saudi bisa bantu timnas Indonesia amankan tiket Piala Dunia 2026. Siapa sangka di tengah panasnya persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, justru Arab Saudi muncul sebagai pihak yang bisa menentukan nasib timnas Indonesia. Situasi ini benar-benar di luar dugaan. Dalam skenario yang tak banyak diprediksi sebelumnya, ternyata hasil laga-laga Arab Saudi bisa membantu timnas Indonesia mengamankan tiket ke putaran keempat kualifikasi dan membuka jalan ke Piala Dunia 2026. Laga krusial melawan Cina pada tanggal 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi titik penentuan pertama. Timnas Indonesia di bawah komando pelatih Patrick Kluivert wajib menang untuk tetap menjaga peluang lolos. 3 poin dari laga melawan Cina adalah harga mati. Tidak hanya untuk balas dendam atas kekalahan sebelumnya, tetapi juga sebagai syarat mutlak agar posisi Indonesia tetap bersaing di papan atas grup C. Namun, perjuangan Garuda tidak berhenti sampai di situ. Laga berikutnya menghadapi Jepang, tim kuat yang sudah mengamankan tiket lolos juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Minimal 1 poin dari hasil imbang akan sangat berharga. Jika 2 pertandingan ini bisa disapu bersih atau setidaknya menghasilkan 4 poin tambahan, Indonesia bisa menutup babak grup dengan koleksi 15 poin. Sebuah angka yang bisa menjadi tiket emas dengan sedikit bantuan dari negara lain. Disinilah peran mengejutkan Arab Saudi mulai terlihat. Meski bukan lawan langsung dalam pertandingan, hasil pertandingan Arab Saudi bisa sangat menentukan.
Jika Arab Saudi mampu menang atas Bahrain pada 5 Juni 2025 dan mengalahkan Australia pada 10 Juni 2025, maka peluang Indonesia untuk bertahan di posisi keempat semakin besar. Hal ini karena Bahrain dan Australia adalah pesaing langsung Indonesia dalam perebutan posisi ketiga dan keempat di klasemen akhir grup C. Sebaliknya, jika Arab Saudi malah gagal mendapatkan poin dalam 2 laga terakhirnya, Indonesia tetap diuntungkan asalkan skuad Garuda mampu meraih kemenangan di sisa pertandingan mereka. Dengan begitu, Australia dan Arab Saudi yang gagal menambah poin akan tergusur posisinya oleh Indonesia. Skenario ini benar-benar membuat suasana kualifikasi semakin mendebarkan. Siapa yang menyangka bahwa nasib Indonesia bisa bergantung pada hasil laga tim besar seperti Arab Saudi dan Australia? Bahkan mungkin tak ada yang membayangkan sebelumnya bahwa kita akan berharap pada kemenangan Arab Saudi sebagai bantuan tidak langsung untuk Indonesia. Namun begitulah sepak bola penuh kejutan tak terduga dan selalu menghadirkan cerita dramatis di menit-menit akhir. Kini semuanya bergantung pada mentalitas pemain, kecerdikan strategi pelatih, dan tentunya doa serta dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Garuda tidak sendiri di medan tempur. Kali ini mereka mendapat bantuan diam-diam dari Timur Tengah yang bisa jadi penentu akhir nasib mereka. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian Arab Saudi benar-benar akan membantu kita lewat kemenangan melawan Bahrain dan Australia? Atau justru kita tak bisa terlalu bergantung pada tim lain dan harus total meraih kemenangan sendiri? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian optimis Garuda bisa mencetak sejarah dan terbang lebih tinggi ke putaran berikutnya Piala Dunia 2026?